teman-teman semua, perkenalkan nama saya Fidiana Razizah dari jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi sedikit ilmu tentang pentingnya ketahanan keluarga di tengah pandemi COVID-19. Nah, teman-teman, sebelum lebih jauh membahas tentang pentingnya ketahanan keluarga di masa pandemi COVID-19, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih ketahanan keluarga itu. Ketahanan keluarga menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 adalah kondisi dinamika suatu keluarga yang memiliki keuletan, ketangguhan, serta mengandung kemampuan fisik, material, dan psikis, mental, spiritual, guna hidup mandiri, mengembangkan diri dan keluarganya untuk mencapai keadaan harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin. Nah, ketahanan keluarga juga mencerminkan kecukupan dan kesinambungan akses suatu keluarga terhadap pendapatan dan sumber daya agar mampu memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, tempat tinggal, partisipasi di dalam masyarakat, dan integritas sosial. Nah, ada kriteria ketahanan keluarga menurut The International Family Strength Model. Ada 6 nih kriteria ketahanan keluarga. Yang pertama, apresiasi dan afeksi. Apresiasi di mana kita memberikan apresiasi kepada anggota keluarga kita, afeksi berupa kasih sayang. Yang kedua, komunikasi yang positif. Jadi di dalam keluarga kita harus saling berkomunikasi yang positif ya agar timbul keharmonisan di dalam rumah tangga. Yang ketiga, komitmen terhadap keluarga. Misalnya komitmen untuk saling membantu satu sama lain. Yang keempat, kesejahteraan mental yang disadari oleh spiritualitas. Teman-teman, mental dan spiritualitas kita itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Jadi harus saling berhubungan gitu. Nah, insya Allah yang spiritualitasnya baik, mentalnya juga insya Allah akan baik. Yang kelima, kenyamanan saat menghabiskan waktu bersama. Jadi, nyaman nggak sih kalau kita kumpul bersama keluarga, kalau misalnya nggak nyaman, ya mungkin ada masalah yang harus diperbaiki. Yang keenam, yaitu kemampuan keluarga untuk mengatasi stres dan krisis atau permasalahan secara efektif. Teman-teman, kan di dalam keluarga pasti kita menemukan permasalahan-permasalahan ya. Nah, kita juga harus membantu nih satu sama lain jika salah satu anggota keluarga kita mendapatkan masalah ataupun krisis, maka kita harus membantunya secara efektif. Terus apa saja sih dampak pandemi COVID-19? Yang pertama yaitu kesehatan, yang kedua ekonomi, yang ketiga sosial. Nah, teman-teman kalau kesehatan bukan hanya fisik aja ya, tapi mental juga termasuk ke kesehatan gitu. Kesehatan fisik mungkin tidak perlu dipertanyakan lagi gitu ya. Di orang-orang yang terkena virus COVID-19, daya tahan tubuhnya tuh menurun. Jadi sakit, salah satunya tuh kayak gejalanya panas dingin, terus tidak bisa merasakan kayak manis gitu-gitu dan nggak bisa mencium bau. Yang kedua yaitu ekonomi. Nah, teman-teman mungkin dirasakan ya ini semua oleh kita gitu ya, karena adanya pembatasan mobilitas sosial yang menyebabkan ekonomi kita juga ikut menurun gitu. Banyak teman-teman atau pekerja-pekerja yang di PHK akhirnya bingung gitu ya, tidak bisa bekerja, akhirnya menjadi pengangguran. Kalau misalnya ingin bekerja juga sulit gitu karena rata-rata tidak membuka lowongan pekerjaan. Alhasil banyak orang yang terdampak ekonominya gitu. Jadi hal ini juga menyebabkan 7% pengangguran di Indonesia meningkat 7% dan kemiskinan tuh meningkat 9,77% menurut data BPS pada tahun 2021. Nah, kalau secara global menurut Bank Dunia, kemiskinan meningkat berjumlah 130 juta orang. Terus yang ketiga yaitu sosial. Adanya pembatasan mobilitas sosial yang menyebabkan kita tidak bisa bertemu secara langsung dengan teman-teman atau keluarga kita dan tidak bisa bekerja secara offline gitu ya, secara langsung, harus pindah ke virtual, dan hal ini tanpa sadar menyebabkan stres, kesehatan mental kita juga terganggu dan ekonomi menurun karena
kurangnya mobilitas gitu. Kurangnya mobilitas sosial gitu. Jadi banyak ya ini juga mempengaruhi ekonomi kita. Terus bagaimana sih cara membangun ketahanan keluarga di masa pandemi COVID-19? Nah, menurut seorang sosiolog, ada 3 cara untuk membangun ketahanan keluarga di masa pandemi COVID-19. Yang pertama, kurangi sumber beban yang negatif. Misalnya kalau udah stres pekerjaan, lebih baik kita ngambil jeda dulu ini. Jangan langsung beresin itu, karena tanpa sadar ya pandemi ini menuntut kita untuk bisa multitasking, padahal tanpa sadar multitasking juga bisa menyebabkan kita stres gitu. Jadi lebih baik kurangi beban yang negatif. Jadi kalau misalnya kayak udah capek, lebih baik kita ambil jeda agar kita bisa refresh kembali. Yang kedua, menambah hal-hal positif, misalnya dengan ini bertanam. Banyak ya kan, banyak ibu-ibu gitu ya yang jadi petani di rumahnya gitu, nanam bunga, atau misalnya membangun komunikasi lewat Zoom meeting atau Google Meet gitu secara virtual untuk mensupport satu sama lain, entah sama keluarga atau teman. Yang ketiga, beri ruang pada kemampuan anggota keluarga dalam hal kemampuan mengatur kebutuhan hidupnya sehari-hari. Nah, mungkin teman-teman hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.